Ya, selamat pagi buat teman-teman yang tanya Henry. Di sini saya akan menjelaskan tentang perusahaan Cina dengan Volvo. Saya Rizky Akbar Ramadan. Langsung saja ke slide selanjutnya. Dan di sini adalah pengenalan. Pada 28 Maret 2010, pabrikan mobil terbesar ke-10 China Geely Group mengumumkan telah menyelesaikan akuisisi merek mobil mewah Volvo, termasuk 100% kepemilikan saham dan aset yang relevan dengan nilai transaksi 1,8 miliar dolar. Ini merupakan akuisisi lintas batas terbesar oleh perusahaan China dan juga merger yang sepenuhnya dimiliki pertama di industri mobil China. Kesepakatan ini tampaknya merupakan tindakan yang sangat ambisius, merger yang dilakukan oleh perusahaan mobil Tiongkok yang relatif tidak dikenal dengan merek mewah barat yang terkenal. Volvo, kesenjangan besar antara kedua perusahaan ini telah memicu kontroversi dan bahkan kecurigaan dalam dunia bisnis. Studi kasus ini mengeksplorasi mengapa akuisisi ini terjadi dan berupaya memahami motif bisnis di balik akuisisi lintas batas yang berani dari perusahaan pasar berkembang ini. Jadi ini seperti kayak ya penjelasan awal latar belakang dari Volvo sendiri di China. Dan untuk slide selanjutnya, ya seperti ini mereka saling bekerja sama, saling berkaitan. Nah, untuk di sini pengenalan untuk Geely lebih dalamnya. Yang pertama, Zhejiang Geely Holding Group yang didirikan pada tahun 1986 adalah perusahaan induk dan induk dari Geely Automobile Holdings Ltd. Awalnya produsen kulkas dan kemudian meluncurkan bisnis manufaktur mobil pada tahun 1997. Dengan perkembangan lebih dari 10 tahun, Geely telah menjadi salah satu dari 10 produsen mobil China. Dan pada tahun 2005, perusahaan Geely Automobile Holding Limited, divisi yang bertanggung jawab atas operasi manufaktur Geely, terdaftar di Bursa Efek Hong Kong. Yang kedua, sebelum mengakuisisi Volvo, Geely telah membuat beberapa kesepakatan M&A dengan perusahaan barat. Pada tahun 2006, ia menjadi pemegang saham terbesar pembuat taksi Inggris Mengennish Bronze Holding atau UK. Kemudian mengakuisisi pembuat transmisi otomatis terbesar kedua di dunia, perusahaan Australia Drivetrain System International atau bisa disingkat menjadi DSI pada tahun 2009. Tetapi bahkan dengan aktivitas tersebut, Geely masih merupakan perusahaan yang relatif tidak dikenal untuk dunia. Jadi di sini Geely masih belum terkenal seperti saat ini. Tapi namun untuk pasar Indonesia memang belum terkenal lah. Nah, di sini Cina dengan Volvo. Nah, untuk di sini sendiri itu pengenalan untuk Volvo lebih dalam. Yang pertama, Volvo Car Corporation adalah produsen mobil Swedia yang didirikan di Gothenburg, Swedia pada tahun 1927. Ini adalah salah satu dari 20 perusahaan mobil terbesar di dunia dan menikmati prestasi tinggi berdasarkan kualitas dan kinerja yang sangat baik di Eropa Utara, yang terkenal dengan keselamatan dan perlindungan lingkungannya. Yang kedua, perusahaan ini telah diperdagangkan beberapa kali dalam sejarahnya. Volvo awalnya dibentuk sebagai anak perusahaan ke pembuat bantalan bola SKF. Ketika Volvo AB diperkenalkan di bursa saham Swedia pada tahun 1935, SKF menjual sebagian besar saham di perusahaan. Mobil Volvo dimiliki oleh Volvo AB hingga 1999. Ketika diakuisisi oleh Ford Motor Company sebagai bagian dari grup otomotif utama. Jadi Volvo itu sebelumnya bekerjasama dengan Geely, kemudian lama-kelamaan hingga pada tahun 1999 sempat melakukan kerjasama dengan perusahaan Ford yang terkenal di Amerika. Nah, di sini untuk latar belakangnya Cina dengan Volvo. Yang pertama dalam tahap industri mobil dunia. Yang pertama, menyusul krisis ekonomi 2008, industri mobil sangat terpukul oleh resesi. Dampak resesi pada industri otomotif lebih parah daripada industri lainnya, kecuali perumahan dan keuangan, yaitu Sturgeon dan Biesbroek pada tahun 2010. Dan tingkat permintaan mobil telah menurun di banyak pasar di seluruh dunia. Ya jelas
akibat resesi pada tahun tersebut, permintaan mobil emang menurun. Yang kedua, sementara permintaan global untuk mobil meningkat, khususnya di Asia dan Eropa. Pangsa pasar Amerika Serikat dari perusahaan mobil tiga besar, General Motors, Ford, and Chrysler, menurun dari 70% pada tahun 1998 menjadi 53% pada tahun 2008. Nanti bisa dilihat di tabel yang pertama. Menanggapi tekanan ekonomi dan keuangan ini, perusahaan tiga besar mulai mencari jalan melalui krisis. Menjual aset dan merek modal yang tidak perlu dan tidak menguntungkan adalah salah satu cara mereka mengadopsinya. Next. Dan ini tahap pasar mobil yang muncul di China. Yang pertama, sejalan dengan perkembangan ekonomi Tiongkok, permintaan mobil di China telah meningkat secara dramatis selama dekade terakhir. China telah mengejar Jepang dan Amerika Serikat dalam permintaan mobil pada tahun 2005 dan 2009 masing-masing. Ini dapat diambil nanti pada gambar yang pertama, nanti akan dijelaskan. Dan yang kedua, meskipun permintaan mobil di China telah naik sangat cepat, ini tidak berarti bahwa semua permintaan konsumen potensial telah jenuh. Prinsip pengembangan diterima secara luas dari pasar mobil secara umum mengklaim bahwa sekali PDB per kapita melebihi $3.000, mobil akan menjadi lebih umum di pasar itu. Mengikuti prinsip ini, ada 25 provinsi di China daratan yang PDB per kapitanya melampaui $4.000 pada 2011. Namun, kepemilikan mobil per 1.000 orang di China hanya 38, jauh di bawah 800 di Amerika Serikat, dan kemudian 540 di Jepang. Dan juga jauh di belakang jumlah rata-rata dunia yang setara 120. Perbandingan ini menunjukkan bahwa pasar mobil potensial di China sebagian besar masih belum dimanfaatkan, bahkan memungkinkan untuk pengembangan cepat dekade terakhir. Jadi pada tahun tersebut, pada tahun 2008 sampai tahun 2010, emang China belum memerlukan alat transportasi seperti mobil. Rata-rata China masih menggunakan transportasi umum dan motor. Walaupun mereka sudah bisa memproduksi mobilnya sendiri. Nah, ini tabel yang pertama tadi yang dijelaskan di kalimat sebelumnya. Bisa dilihat tabel yang atas yang berwarna abu-abu, bahwa di sini adalah produksi kendaraan yang dilakukan oleh China dan beberapa negara lainnya yang dibandingkan seperti Inggris, Amerika, Jerman, Jepang, dan China. Bisa dilihat pada tahun 2002 dengan 2007, produktivitasnya China tahun 2002 hanya 3.251 dan pada tahun 2007 meningkat sebesar 8.890. Namun jika dilihat secara keseluruhan dengan negara lain, China masih kalah dengan negara lainnya. Apalagi jika dilihat dari pertumbuhannya pada tahun 2002 sampai 2007, jika di persentase, Inggris dan Amerika saat itu minus 0,57 dan 2,88%. Sedangkan Cina paling terbesar yaitu 22,29%. Dan pada tahun 2008, Cina tetap masih positif sebesar 5,6% dan negara lainnya yaitu negatif. Yang dimana di sini secara perlahan negara seperti Amerika, Inggris, Jerman, dan Jepang pada awal tahun 2002 sampai 2007 mereka masih banyak menggunakan kendaraan pribadi mereka, ya seperti mobil. Namun, seiring berjalannya waktu, pada tahun 2008 awal, keempat negara tersebut, Amerika, Inggris, Jerman, dan Jepang, mulai sedikit mengurangi pertumbuhan kendaraan pribadi mereka, sehingga mencapai minus. Sedangkan China pada awal tahun 2002 sampai 2007 itu masih banyak menggunakan kendaraan pribadi mereka. Dan pada tahun 2008 emang sempat menurun tapi masih dalam
kategori banyak lah, masih positif di angka 5%. Sedangkan di tabel yang kedua, grafik, bisa dilihat bahwa permintaan mobil di Amerika yang berwarna biru, China berwarna merah, dan Jepang berwarna hijau. Jika dilihat dari tahun 2001 sampai 2009, Cina melonjak tajam naik sampai tahun 2009, yang dimana berarti permintaan mobil untuk kendaraan pribadi masyarakat China di sana sangatlah tinggi. Sedangkan Amerika Serikat melakukan kebijakan untuk mengurangi kendaraan pribadi yang dilakukan oleh masyarakat Amerika sana. Sedangkan Jepang bisa dibilang ya stabil lah. Karena tahun 2001 sampai 2005 Jepang naik secara perlahan namun sedikit menurun tahun 2006 sampai tahun 2009. Jadi di sini Cina sangatlah tinggi akan produktivitas dan permintaan atau demand mobil untuk kendaraan pribadi bagi masyarakat China. Sudah tidak mempedulikan transportasi umum. Oke, terima kasih sampai di sini penjelasan dari saya. Nanti akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya saya akan lanjutkan apa yang dijelaskan teman saya dan saya sendiri, Richard Gialan 130117083. Jadi selanjutnya adalah Volvo juga mengalami peningkatan penjualan di pasar China, tetapi pangsa pasarnya di pasar mobil mewah China sebenarnya telah menurun dari 13,4% pada 1996 menjadi 8,2% pada 2008. Di sini kita bisa melihat datanya sendiri ya. Yang totalnya dulu dari 13,2 turun menjadi 8,2%. Lanjut. Industri mobil China. Pada tahun 2009, pemerintah China mengumumkan kebijakan baru utama untuk mendorong M&A di industri otomotif. Niat kebijakan ini adalah untuk meningkatkan kemampuan perusahaan mobil di industri ini melalui M&A. Dalam dokumen kebijakan, pemerintah menopang beberapa perusahaan mobil besar di China, mendukung mereka dalam membuat M&A nasional atau regional dalam industri mobil China. Tetapi Geely tidak ada dalam daftar perusahaan yang didukung, yang menempatkan Geely pada risiko untuk diakuisisi oleh salah satu perusahaan besar. Berdasarkan penjualan pada tahun 2009, meskipun Geely adalah salah satu dari 10 pembuat mobil top China daratan, itu masih lebih kecil dibandingkan dengan yang lain. Faktor lain yang membuatnya lebih cenderung menjadi target untuk akuisisi. Ada pada di gambar berikutnya. Jadi di sini kita bisa melihat Geely sendiri pada tingkat 10 ya. Karena tidak begitu banyak yang tahu namanya waktu itu. Lanjut. Proses akuisisi Bali. Pada 4 Desember 2008, Ford Group mengumumkan akan memasang salah satu merek premiumnya, Volvo, untuk dijual seharga 6 dolar miliar. Dengan cepat menjadi berita besar di industri otomotif, Ford punya 3 alasan untuk menjual Volvo. Yang pertama, dengan dampak krisis ekonomi, Ford menghadapi tekanan untuk bertahan hidup. Pada akhir 2008, utang Ford adalah 25,8 miliar dolar. Menjual aset modal yang tidak menguntungkan adalah strategi bertahan hidup untuk bertahan dari krisis. Kedua, menjual Volvo sesuai dengan strategi perusahaan Ford. Ford telah membuang usahanya di terlalu banyak merek non-inti. Untuk mengubah situasi, CEO Ford, Alan Mulally, meluncurkan strategi One Ford dan memutuskan untuk menjual sejumlah merek premium termasuk Jaguar, Land Rover, dan lainnya. Ketiga, untuk Ford, nilai Volvo telah terwujud. Tujuan awal Ford adalah mengakuisisi Volvo adalah untuk mendapatkan teknologi terdepan dalam keamanan dan konservasi energi. Setelah kontrak beberapa tahun, tujuan ini telah terwujud. Oleh karena itu, menjual Volvo masuk akal bisnis untuk Ford. Di sisi lain, usulan merger pada awal 2002, Li Shufu, pendiri Geely Group, telah mengusulkan dalam pertemuan internal gagasan berani membeli Volvo. Pada 2007, Li Shufu telah mengirim surat ke markas besar dari Ford menyatakan keinginan untuk membeli Volvo, tetapi surat itu diabaikan. Kemudian pada awal 2008, ia bertemu CEO Ford di pameran mobil Detroit. Tetapi pertemuan itu tidak berjalan dengan baik. Mengingat ukuran Geely yang kecil, Ford tidak menganggapnya serius. Pengembangannya, berita tentang potensi penjualan Volvo memicu minat para pembuat mobil lain. Ada beberapa perusahaan yang menyatakan minat, termasuk Renault. Meskipun raksasa otomotif global ini melihat keuntungan nyata dalam mengoperasikan Volvo,
Dudukan krisis ekonomi tidak memungkinkan mereka cukup dukungan finansial untuk membuat kesepakatan. Semua sumber daya mereka digunakan untuk menangani masalah internal mereka sendiri. Beberapa pembuat mobil China, Chang'an, Dongfeng, dan Chery juga mempertimbangkan kesepakatan merger ini. Namun karena tidak memiliki kemampuan mengoperasikan merek internasional, kesulitan yang mereka hadapi setelah penggabungan membuat keputusan sulit, terutama karena sebagian besar M&A lintas batas sebelumnya yang dibuat oleh pembuat mobil China berakhir dengan kegagalan, dan perusahaan-perusahaan tersebut telah mengalami kegagalan karena dampak buruk. Dampaknya adalah untuk Volvo, rencana solusi yang diberikan oleh Li Shufu adalah untuk meningkatkan efek skala di pasar global dan produksi lokal di pasar China. Li berpikir bahwa Volvo mengeluarkan biaya research and development dibanding dengan BMW dan Benz. Tetapi karena skala produksinya lebih kecil, biaya rata-rata di mobil Volvo lebih tinggi. Oleh karena itu, melalui efek skala, Volvo dapat merealisasikan peningkatan manfaat sekaligus memotong biaya pada saat bersamaan. Pasar China adalah salah satu bidang utama untuk mewujudkan tujuan ini. Untuk meningkatkan daya saing Volvo di China, Geely berencana membuat Volvo untuk mendirikan beberapa pabrik di China dan meningkatkan persentase produksi lokal komponen mobil. Meskipun rencana bantuan ini masih dalam perjalanan, Volvo telah mencapai kinerja luar biasa setelah akuisisi. Pada 2011, Volvo menjual setidaknya 255 mobil di dunia, mendekati rekor terbaiknya selama dekade ini. Peningkatan penjualan di Amerika Serikat, Swedia, dan China masing-masing adalah 24,7, 10,3, dan 54,4%. Perusahaan ini merealisasikan laba sebelum pajak pada tahun 2011 sebesar 0,24 miliar dolar. Kerugian sebelum pajak sebesar 0,736 miliar dolar pada 2008. Jadi Volvo mencapai tujuannya langsung. Untuk Geely, karena struktur pasar yang berubah, perusahaan telah merencanakan untuk mengubah strateginya sejak 2007 lalu. Ia merencanakan untuk meningkatkan kualitas produk dan meningkatkan pangsa pasar luar negeri. Akuisisi Volvo telah mempercepat realisasi kedua tujuan ini. Geely dan Volvo juga telah memulai kerjasama dalam research and development dan sedang bernegosiasi tentang transfer teknologi. Ini akan memberi Geely dukungan besar dalam pengembangan teknologinya. Pada saat yang sama, akuisisi ini memberi Geely peluang bagus untuk mengiklankan dirinya ke dunia, menambahkan saluran distribusi global Volvo yang sudah ada. Geely bisa lebih baik mengoperasikan target penjualan luar negeri tertutup bagi penjualan pasar Cina. Jadi kayak mungkin tertutup banget khusus di Cina aja. Dengan kinerja hebat Volvo pada tahun 2011, Geely muncul di Global Fortune 500 di tahun yang sama. Jadi kesimpulan akhirnya itu adalah keengganan dan skeptisisme Ford tidak menghentikan tekad Geely. Sebaliknya, Geely secara bertahap menerima lebih banyak dukungan untuk proposal mergernya. Pertama, pemerintah China menerima kesepakatan ini dengan menunjukkan dukungan kuat untuk Geely bergabung dengan Volvo. Perjanjian kebijakan ini membuatnya lebih mudah bagi Geely untuk mengumpulkan dana pembelian untuk menutup kesepakatan. Bank of China, ABC, EIB, Dana Bohai, dan Honey Capital semuanya menunjukkan dukungan keuangan potensial. Karena Geely berencana untuk membangun pabrik Volvo baru di China, beberapa pemerintah provinsi di China juga memberikan dukungan ekonomi untuk mendorong Geely berinvestasi di wilayah mereka di masa depan. Akhirnya, rancang merger Geely juga menerima dukungan modal global ketika pada 23 September 2009, ekuitas swasta GACP yang dikelola oleh Goldman Sachs mengumumkan niatnya untuk menginvestasikan 0,33 miliar dolar untuk memegang 15,1% saham Geely Automobile Holding Limited. Perusahaan ini terdaftar Geely Group di Hong Kong. Dengan sumber-sumber bantuan ini, pada 28 Oktober 2009, Geely berhasil menjadi penawar pilihan untuk Ford. Sekian dari presentasi kelompok kami. Jika ada salah kata atau salah ucapan atau kesalahan berbicara, kami mohon maaf. Terima kasih teman-teman.